Bikin kaget. Respons mengejutkan Erick Thohir usai Timnas U23 gagal juara ASEAN Cup 2025 di kandang sendiri. Akan ada keputusan dahsyat lagikah seperti saat memecat Coach Shin Tae-yong? Pemainnya suka guling-guling, pelatihnya suka beralasan. Klarifikasi Kim Sang-sik soal insiden botol air di laga final Timnas U23 Indonesia versus Vietnam diganjar kartu kuning hingga ampun-ampun sama wasit. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin kaget. Respons mengejutkan Erick Thohir usai Timnas U23 gagal juara ASEAN Cup 2025 di kandang sendiri. Akan ada keputusan dahsyat lagikah seperti saat memecat Coach Shin Tae-yong? Jakarta final ASEAN Cup U23 2025 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta Pusat, Selasa 29/7/2025. Berakhir dengan kesedihan mendalam bagi publik sepak bola Indonesia. Timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan pahit dari Vietnam dengan skor tipis 0-1 dan gagal menjadi juara meskipun tampil sebagai tuan rumah di hadapan puluhan ribu supporter fanatik. Harapan tinggi yang menggelora sejak awal turnamen berubah menjadi keheningan yang menyayat. Gol tunggal Nguyen Chong Phuong di menit ke-37 menjadi satu-satunya pembeda dalam laga penuh tensi itu. Meski Jens Revan dan kolega berjuang mati-matian hingga peluit akhir, keberuntungan tak berpihak pada Garuda Muda malam itu. Atmosfer Stadion GBK sebenarnya memberikan semangat luar biasa. Lebih dari 70.000 supporter memenuhi tribun, menciptakan lautan merah putih dan sorakan yang bergemuruh. Namun dukungan masif itu tidak mampu mengubah nasib. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan lawan dalam duel yang sengit dan syarat gengsi. Kekalahan ini terasa lebih menyakitkan karena datang setelah perjalanan luar biasa sepanjang turnamen. Di fase grup, Indonesia tampil impresif. Mereka meraih kemenangan atas Brunei Darussalam dan Filipina, serta bermain imbang melawan Malaysia. Dengan 7 poin, Indonesia keluar sebagai juara grup A. Langkah mereka berlanjut ke semifinal menghadapi Thailand, yang berakhir dengan drama adu penalti setelah imbang 1-1 di waktu normal. Garuda Muda menang 7-6 dalam babak tos-tosan tersebut, dan tiket final pun dikantongi dengan penuh perjuangan. Namun mimpi menjadi juara ASEAN Cup U23 untuk pertama kalinya harus pupus di tangan Vietnam. Di balik euforia yang berangsur redup, publik bertanya-tanya bagaimana respons Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Apakah akan ada langkah tegas seperti saat ia mencopot pelatih Shin Tae-yong di masa lalu? Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, ia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, perjuangan Garuda Muda tidak boleh diabaikan hanya karena hasil akhir yang tidak sesuai harapan. Terima kasih untuk pemain, pelatih, dan ofisial Timnas U23 Indonesia yang sudah bekerja keras dalam ASEAN Cup U23 2025, ujar Erick Thohir. Erick juga menyampaikan rasa hormat kepada supporter yang hadir langsung mendukung Timnas selama 5 laga di turnamen ini. Data resmi menyebutkan hampir 100.000 orang datang memberikan dukungan penuh sejak laga pembuka hingga partai final. Terima kasih kepada supporter yang selalu setia berdiri mendukung Timnas U23 Indonesia. Apapun hasil yang diraih, kami akan selalu mendukung, lanjutnya. Namun pernyataan Erick ini tak lantas membuat tensi mereda. Publik mulai berspekulasi apakah Erick akan mengambil langkah ekstrem seperti yang ia lakukan pada pelatih timnas senior sebelumnya.
Meski tidak menyebutkan adanya evaluasi besar, nada Erik terdengar menahan sesuatu yang lebih dari sekadar pernyataan formal. Meski gagal juara, perjuangan Garuda Muda belum berakhir. Timnas U23 Indonesia dijadwalkan akan kembali berlaga pada kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam kompetisi tersebut, Indonesia tergabung dalam grup J bersama Korea Selatan, Laos, dan Makau. Seluruh pertandingan akan digelar pada 39 September 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Erik menegaskan bahwa kekalahan dari Vietnam bisa menjadi pelajaran penting jelang laga-laga krusial di kualifikasi nanti. Ia menganggap momen ini sebagai kesempatan evaluasi dan pembenahan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Ini akan menjadi pengalaman berharga bagi kami sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar pada September mendatang, tutupnya. Kini semua mata kembali tertuju pada langkah Erick Thohir dan PSSI. Apakah mereka akan tetap mempercayai tim pelatih yang ada? Atau justru akan ada manuver mengejutkan seperti saat pergantian pelatih kepala di masa lalu? Satu hal yang pasti, drama sepak bola Indonesia belum usai. Dan seperti biasanya, kejutan bisa datang kapan saja dari arah yang tak terduga. Pemainnya suka guling-guling, pelatihnya suka beralasan. Klarifikasi Kim Sang-sik soal insiden botol air di laga final Timnas U23 Indonesia versus Vietnam diganjar kartu kuning hingga ampun-ampun sama wasit. Pelatih Timnas U23 Vietnam, Kim Sang-sik, memberikan klarifikasi soal insiden botol air yang berujung kartu merah buat staf Timnas U23 Indonesia di pertandingan final ASEAN Cup U23 2025. Vietnam menghadapi Timnas U23 Indonesia dalam laga final ASEAN Cup U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta, Selasa (29 Juli 2025). Vietnam memastikan diri meraih gelar juara untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah mengalahkan Indonesia 1-0. Namun laga final antara Timnas U23 Indonesia versus Vietnam ini diwarnai situasi panas. Pertandingan memang berlangsung dengan intensitas tinggi. Beberapa pemain Vietnam maupun Garuda Muda bahkan mendapatkan kartu kuning karena melakukan pelanggaran keras. Selain itu, situasi panas pun beberapa kali terlihat dari bangku cadangan dan sebuah insiden menjadi sorotan di penghujung laga. Salah satu ofisial Timnas U23 Indonesia mendapatkan kartu merah. Asisten pelatih kiper Timnas U23 Indonesia, Damian Daniel van Rensburg, mendapatkan kartu merah pada menit-menit terakhir. Wasit asal Jepang, Koji Takasaki, mengusir van Rensburg karena sang pelatih sempat berlari ke arah bangku cadangan Vietnam. Pelatih asal Afrika Selatan tersebut menyingkirkan botol-botol air mineral. Asisten pelatih kiper Timnas U23 Indonesia ini sebenarnya bertujuan untuk membersihkan area yang akan menjadi tempat Robby Darwish melakukan lemparan ke dalam. Walaupun dalam situasi ini Van Rensburg tak bersinggungan langsung dengan pemain atau staf Vietnam, aksi dari pelatih berusia 31 tahun tersebut dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, dia mendapat kartu merah dan langsung diusir. Setelah itu, wasit meniup peluit tanda pertandingan berakhir. Sebenarnya saat Robby Darwish hendak melakukan lemparan ke dalam ini, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, juga sempat mendapatkan kartu kuning.
Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan tersebut dinilai menghalangi pandangan pemain Persib Bandung itu. Robby Darwish akan melakukan lemparan ke dalam tetapi pandangannya terhalang karena Kim Sang-sik. Situasi ini juga membuat pelatih Indonesia Gerald van den Burg sempat marah-marah. Di balik euforia kemenangan Vietnam, tentu saja pencinta sepak bola Indonesia menyoroti situasi karena masalah botol air mineral tersebut. Menanggapi situasi ini, Kim Sang-sik pun memberikan klarifikasi bahwa sebenarnya kejadian tersebut tak disengaja. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya cuaca panas sehingga para pemainnya dinilai harus banyak minum untuk tetap terhidrasi. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa sebenarnya kejadian banyak botol itu tak disengaja. Itu bukan hal yang disengaja karena hari ini sangat panas, intensitas pertandingannya tinggi, ujar Kim Sang-sik. Saya kira para pemain memang butuh banyak air jadi mereka minum banyak. Tetapi hal itu tidak disengaja, jelasnya. Walaupun diselimuti kontroversi, Kim Sang-sik tak bisa menutupi kebahagiaannya atas keberhasilan Vietnam. Dia menilai bahwa kemenangan ini bisa menjadi modal bagus bagi Vietnam untuk menatap kualifikasi Piala Asia U23 2026 dan SEA Games 2025. Pasalnya, Vietnam akan kembali berjuang di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang dan SEA Games 2025 pada Desember. Saya ingin para pemain berkembang dan punya pengalaman lewat turnamen semacam ini. Kami masih punya kualifikasi Piala Asia dan SEA Games yang sangat penting, kata Kim Sang-sik. Tim kami memang belum sempurna tetapi dengan mengumpulkan pengalaman dari laga-laga penting, saya harap para pemain mendapatkan lebih banyak jam terbang dan bisa tampil dengan lebih baik, tuturnya. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Timnas U23 Indonesia kalah dari Vietnam di final. Gerald van den Burg minta maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg, meminta maaf usai tim Merah Putih kalah dari Vietnam pada laga final ASEAN Cup U23 2025. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (29 Juli 2025), Timnas U23 Indonesia kalah 0-1 dari Vietnam. Gol semata wayang Vietnam dicetak oleh Nguyen Chong Phuong pada menit ke-37. Selama pertandingan, Timnas U23 Indonesia mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Sayangnya beberapa peluang yang hadir dari Jens Raven DKK gagal membuahkan gol. Walhasil, Timnas U23 Indonesia gagal menjadi juara di turnamen yang dulu bernama Piala AFF U23. Adapun bagi Vietnam, mereka berhasil mempertahankan gelar juara ASEAN Cup U23. Sebelumnya mereka telah sukses menjadi juara pada edisi 2023. Terima kasih semuanya. Saya meminta maaf untuk kekalahan ini, ucap Gerald van den Burg kepada awak media. Juru taktik asal Belanda itu menilai laga melawan Vietnam tidak mudah. Timnas U23 Indonesia seperti kesulitan menghadapi Vietnam yang bermain lebih bertahan. Sejujurnya para pemain telah melakukan yang terbaik, ucap Gerald van den Burg. Pelatih berusia 61 tahun itu bangga dengan para pemain Timnas U23 Indonesia. Menurutnya, kekalahan ini merupakan kemenangan yang tertunda. Memang terkadang kami kalah dan terkadang kami menang. Tapi kami akan mempersiapkan diri untuk turnamen selanjutnya, ucap Gerald van den Burg.
Terdekat, Timnas U23 Indonesia akan berlaga pada kualifikasi Piala Asia U23 2025 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, 39 September 2025. Timnas U23 Indonesia tergabung ke dalam grup J bersama Korea Selatan, Makau, Laos. Supporter benar-benar mendukung kami. Mereka tahu bahwa kami sudah menunjukkan segalanya. Mereka tahu kami juga ingin memenangkan pertandingan. Mereka juga sudah membuktikan bahwa mereka selalu mendukung kami, kata Gerald Vandenburg. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I'd like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my... Jadwal Liverpool versus Marinos pramusim 2025, duel Walsh versus Salah. Laga pramusim antara Liverpool versus Yokohama F. Marinos akan digelar Rabu 30 Juli 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di Nissan Stadium, Yokohama. Pertandingan ini bisa disaksikan melalui live streaming di BTV dan LFC-TV. Bagi Liverpool, laga ini jadi lanjutan tur Asia mereka setelah kalah 2-4 dari AC Milan. Pelatih Arne Slot diprediksi melakukan rotasi pemain, termasuk memberi kesempatan kepada Wataru Endo untuk tampil di kampung halamannya. Yang paling menarik, duel ini mempertemukan bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, dengan bintang Liverpool, Mohamed Salah.
Walsh yang kini membela Yokohama F. Marinos akan diuji langsung oleh barisan penyerang top seperti Salah, Hugo Ekitike, hingga Florian Wirtz. Meski Yokohama saat ini berjuang di papan bawah J-League, mereka tetap jadi tim berpengalaman di level Asia dan berpotensi memberi perlawanan sengit. Menurut Anda, mampukah Sandy Walsh meredam ancaman Mohamed Salah di laga ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Manchester City siap tebus Livramento dengan mahar fantastis Rp1 triliun. Manchester City terus memperkuat lini belakang jelang musim baru. Kali ini target mereka adalah bek muda Newcastle United, Tino Livramento. City dikabarkan siap menggelontorkan dana lebih dari 50 juta dalam kurung, sekitar 1,02 triliun rupiah untuk menggantikan Kyle Walker yang telah hengkang ke Burnley. Livramento tampil impresif musim lalu bersama Newcastle. Bek kanan 22 tahun itu dikenal memiliki kecepatan, teknik, dan ketangguhan bertahan yang luar biasa. Namun, Newcastle tak tinggal diam. Mereka dikabarkan ingin memperpanjang kontraknya dengan gaji tinggi agar sang pemain tetap bertahan. Situasi semakin rumit karena potensi penjualan Alexander Isak ke Liverpool bisa memperkuat posisi keuangan Newcastle sehingga tak perlu melepas Livramento. Jika gagal mendatangkan Livramento, City sudah siapkan alternatif dari Juventus, Andrea Cambiaso, dan Nicolo Savona. Dari segi pengalaman dan gaya main, Cambiaso dinilai lebih cocok dengan filosofi Pep Guardiola. Menurut Anda, siapa yang paling cocok jadi suksesor Walker di City? Livramento, Cambiaso, atau justru nama lain? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Chelsea tolak tawaran Rp1 triliun dari Al Nassr untuk Cucurella. Cristiano Ronaldo ikut turun tangan. Chelsea menolak tawaran fantastis senilai 70 juta dalam kurung sekitar 1,3 triliun rupiah dari Al Nassr untuk Marc Cucurella. Meski bek kiri asal Spanyol itu sempat kesulitan di awal kedatangannya dari Brighton. Performa apiknya musim lalu dengan 54 penampilan dan kontribusi besar untuk kemenangan Chelsea di Piala Dunia antar klub serta keberhasilan Spanyol di Euro 2024 membuatnya jadi bagian penting dalam proyek Enzo Maresca. Menariknya, Cristiano Ronaldo disebut ikut mendorong Al Nassr untuk memburu Cucurella. Namun, Chelsea bersikeras mempertahankannya. Apalagi The Blues telah menjual sejumlah pemain demi menyeimbangkan keuangan dan masih berada dalam tekanan UEFA terkait financial fair play. Meski tawaran besar datang dan ada campur tangan mega bintang seperti Ronaldo, Chelsea melihat Cucurella sebagai fondasi penting dalam rencana jangka panjang. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Chelsea menolak 1,3 triliun rupiah untuk Cucurella sudah tepat? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. Mount, persiapan pramusim Manchester United berjalan lancar. Gelandang Manchester United Mason Mount menyatakan bahwa persiapan timnya jelang musim 2025/2026 berjalan sangat baik. Dalam tur pramusim di Amerika Serikat, Mount mengungkapkan bahwa suasana baru memberi energi positif bagi skuad Setan Merah. Latihan di sini luar biasa. Cuacanya panas, tapi semua bekerja keras dan menikmati fasilitas yang tersedia. Saya merasa persiapan sejauh ini sangat bagus, ujar Mount. Dengan tidak adanya turnamen internasional besar musim panas ini, para pemain memiliki waktu istirahat lebih panjang.
Mount mengaku mulai rindu latihan setelah 2 minggu libur dan kini merasa bugar serta siap menghadapi musim baru. Manchester United dijadwalkan melawan Bournemouth dan Everton dalam lanjutan Premier League Summer Series sebelum menghadapi Fiorentina di Old Trafford pada 9 Agustus mendatang. Saya berada di kondisi yang sangat baik sekarang. Periode ini penting untuk membangun kekompakan tim. Saya sangat bersemangat menyambut musim baru, tambahnya. Menurut Anda, apakah pramusim yang kuat bisa jadi modal penting bagi United untuk kembali bersaing di papan atas musim depan? Tulis komentar Anda di bawah. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright.